Kalau kamu diam, aku artikan iya. Kamu ingin aku melupakan semuanya? Baik, akan aku kabulkan semua permintaanmu. Aku akan berhenti mengejarmu, berhenti mengganggumu, aku akan berhenti mencintaimu mulai detik ini. Sekarang biarkan aku pergi, kamu tidak perlu meminta maaf. Aku sadar, aku yang salah terlalu mengharapkanmu, pria yang bahkan tidak menginginkanku sama sekali, sambung El, di saat Caka masih membisu. Dia ingin menguji perasaan Caka, berpura-pura acuh, padahal ia sangat berharap setelah ini Caka akan mengungkapkan perasaannya. Wanita cantik itu membalik tubuhnya, meski merasa ragu, tetapi El memberanikan diri untuk meninggalkan tempat itu. Tenang saja, El. Kak Caca pasti mengejarmu. Batin wanita itu penuh percaya diri, dia melangkah pendek-pendek, masih menunggu sang pria keluar dari persembunyiannya. Hingga sampai di ambang pintu, El belum merasakan pergerakan di belakang tubuhnya. El mulai gelisah, tingkat kepercayaan dirinya tiba-tiba menurun, karena merasa Caka memang benar-benar tidak menyukainya. Benarkah dia harus berhenti memperjuangkan cintanya? Pelan, El memegang gagang pintu, dia menarik nafasnya dalam-dalam. Yah, sepertinya dia harus merelakan Caka. El memutar gagang tersebut, sudah pasrah akan takdirnya. Tiba-tiba kedua matanya menganak sungai, El merasakan sesak yang tiada taraf. Dia tidak bisa mengjilat ludahnya sendiri, ia yakin ada seseorang yang akan lebih baik dari Caka. Pintu hampir saja terbuka, tetapi entah gerakan secepat apa yang dilakukan oleh pria yang ada di belakang sana. Hingga tanpa terasa, kini El sudah ditarik mundur dan dipeluk erat oleh Caka. Tak peduli pada dirinya yang belum memakai celana, Caka terus mengeratkan pelukannya, menghentikan El yang hendak melangkah. Semua ucapan wanita itu menusuk ke ulu hatinya. Caka tidak mau El berpaling, dia akan tetap suka bagaimanapun El memperlakukannya. Tetapi untuk penggakuan itu, Caka tidak bisa melakukannya sekarang, dia terlalu takut akan sebuah penolakan. Maafkan aku, El, lirih Caka dengan nafas yang tertahan. Untuk pertama kalinya, dia memanggil wanita yang dicintainya tanpa embel-embel nona. Mendengar itu, El mematung, dia semakin terisak-isak, karena apa yang ia harapkan benar-benar terjadi, Caka mengejar dirinya. Padahal dia sudah sangat cemas, takut rencana kecil itu tidak akan berhasil, tetapi ternyata Tuhan merestui mereka. Aku tidak mau kamu berubah, aku ingin kamu tetap menggangguku, mengejarku dan mencintaiku. Sambung Caka, tak peduli pada benda gondal gandul yang sudah kembali turun. Bibir El bergetar hebat. Kamu bohong? Kamu bicara seperti itu karena hanya ingin menyenangkan aku, kan? Cetus El, ingin Caka lebih banyak bicara, dan mengeluarkan seluruh isi hatinya. El harus pandai memancing pria satu ini, agar Caka tidak lagi menjadi pria pengecut yang selalu menyembunyikan perasaannya. Caka menggeleng cepat, sebab apa yang dia rencanakan untuk melamar El secara diam-diam terancam gagal. Wanita satu ini butuh kepastian, meski hanya sebatas sebuah penggakuan. Aku tidak berbohong, El. Jangan pernah berani selangkah pun meninggalkan aku, ucap Caka sungguh-sungguh. Kenapa? Jangan bicara omong kosong, Kak. Aku tidak mau lagi menunggu dengan harap-harap cemas, aku takut penantianku sia-sia. Bukankah lebih baik aku mencari pria lain yang mau menerimaku? Tidak boleh. Kamu harus tetap mencintaiku. Dan aku jamin, kamu tidak akan merasakan itu semua. Apa jaminannya? Sedangkan kamu menyatakan cinta saja tidak. Apa yang harus aku pegang? Tanya El sesenggukan, dia sedang memainkan drama, agar Caka terus membujuknya. Padahal dalam hati dia ingin tertawa, menertawai posisi mereka saat ini.
Bayangkan saja, Caka belum memakai celana, sementara pembahasan mereka sangat serius, bahkan ia sampai berderai air mata. Merasakan bahwa Caka hanya terdiam, El meronta-ronta. "Lepaskan aku, kalau kamu memang tidak bisa mengatakannya," ketus El dengan suara yang meninggi, seakan-akan dia sudah sangat muak dengan situasi ini. "El, lepas, Kak!" teriak wanita itu. Namun, Caka tetap mempertahankan posisi mereka. Dia sama sekali tak mengizinkan El lepas dari dekapannya. "Aku tidak akan melepaskanmu, El." Tangis El semakin pecah. "Kamu seperti ini hanya akan menyiksaku. Jadi tolong, lepaskan aku." Geram El, dia meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya pelukan Caka terlepas, tetapi bukan berarti wanita itu bisa pergi begitu saja. Sebab Caka malah menggiring tubuh proporsional itu ke arah ranjang. Hingga tubuh mereka terbanting. "Aku harap kamu bisa mengerti perasaanku, tanpa aku harus mengatakannya." "Kap." Baru saja Caka melum asteris te bibir El, pintu kamar itu malah diketuk oleh Siska. El, kalian sedang apa? Kami sampai bosan menunggu kalian berdua." "Ah." Di mansion keluarga Tan, satu keluarga itu sedang makan malam. Namun, Ken dibuat terperangah setelah mendapat telepon dari asistennya. Ron meminta Ken dan Zoya datang ke rumah secara tiba-tiba, karena ini semua menyangkut tentang masa depan putra-putri mereka. "Aku akan ke sana sekarang," ucap Ken mengakhiri panggilan tersebut. Ken langsung bangkit, dan mengajak sang istri untuk ikut bersamanya. "Sayang, ada apa? Kita harus ke rumah Ron sekarang, sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan putri kita," jelas Ken secara singkat. Karena dia pun belum tahu, di mana titik permasalahannya. Tak hanya Zoya yang terkejut, tetapi ketiga pria yang sedang asyik makan pun langsung berhenti mengunyah. Mereka mengangkat kepala, dan menatap Ken dengan tatapan penuh tanda tanya. "Dad, apa maksudnya?" tanya De, mewakili semua orang. Ken menatap anak dan istrinya bergantian, ia menggelengkan kepala memberi jawaban. "Dedi belum tahu, yang jelas sepertinya El dalam masalah." "Dedi tidak bisa diam saja," jawab Ken, dia meraih tangan Zoya agar wanita itu mengekor di belakangnya. "Kalian lanjutkan saja makan malamnya. Mommy dan Daddy pergi sebentar." Ketiga pria dewasa itu mengangguk, patuh pada ucapan Ken. Sementara Ken dan Zoya langsung pergi menuju rumah kediaman Liam. "Nyi, dengarkan aku bisa jelaskan semuanya." "Aku dan Nona El tidak melakukan apapun," ucap Caka dengan mimik wajah sungguh-sungguh. Dia sudah tidak tahu lagi harus bagaimana meyakinkan Siska yang memergoki ia dan El sedang bercumbu, sementara dirinya tidak memakai celana. "Tidak melakukan apapun bagaimana sih, Kak? Jelas-jelas Mami lihat kamu sedang ciuman dengan El, tapi kamu nggak pakai celana," cetus Siska, tidak percaya kalau El dan Caka tidak melakukan apa-apa. Jelas-jelas ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, mereka berdua sedang mesra-mesraan, sementara semua orang menunggu di meja makan. "Nyi, itu tuh karena aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harus menikahi El. Kamu harus tanggung jawab, Kak. Jangan mau enaknya saja." "Astaga, Nyi. Harus berapa kali aku bilang? Aku dan El tidak melakukan apapun selain ciuman. Aku tidak memakai celana karena garis bawah." Lagi-lagi ucapan Caka terpotong, ia mengeratkan gigi depannya, malu sendiri untuk membeberkan kejadian yang sebenarnya. "Karena apa? Kamu nggak bisa jawab, kan?" "Mami mertua, Kak Caca memang tidak melakukan apapun kok," timpal El. Ia melirik Caka, wajah pria tampan itu terlihat memerah.
dan El sadar sekarang Caka sedang merasakan malu yang luar biasa. Tidak perlu membelanya. Yang ada dia akan terus semena-mena sama kamu diam saja, biar Mami yang bicara. Siska bicara sedikit ketus, bahkan ibu beranak dua itu sudah menunjukkan wajah tak ramah pada putranya. Caka menarik nafas dalam-dalam, ia memang ingin menikah dengan El, tapi bukan begini caranya. Dia ingin datang secara baik-baik, dan meminta El pada kedua orang tuanya. Kalau begini ceritanya, yang ada citra Caka di depan Ken dan Zoya akan buruk, ditambah kasta mereka yang berbeda. Bagaimana, Pi? Tanya Siska saat Ron kembali bergabung setelah selesai menelpon Ken. Sebentar lagi orang tua El akan datang. Papi harap kamu menjelaskan semua pada kita, Kak. Sebagai pria sejati, jangan pernah bicara omong kosong. Kalau kamu cinta katakan cinta, kalau tidak ya tidak. Dan ingat, pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan. Jelas Ron, kejadian ini memang seperti deja vu, ia masih ingat betul, saat ia melamar Siska dan mereka malah terpergok oleh para orang tua. Caka tak dapat mengelak lagi, semua orang pasti tidak akan percaya kalau ia bicara tentang mereka yang tidak melakukan apa-apa. Karena bukti sudah sangat jelas, Siska telah melihat ia dan El di atas ranjang yang sama. Tak berapa lama kemudian, Ken dan Zoya datang. Caka langsung merasa gugup, ia takut salah bicara saat menghadapi calon mertuanya. Ada apa sebenarnya? Tanya Ken tanpa basa-basi, setelah mereka semua duduk dengan tenang di ruang keluarga. Ron langsung menjelaskan dari sudut pandang Siska, sebagai orang pertama yang melihat pemandangan tak senonoh itu. Pria itu meminta maaf pada Ken atas kelakuan putranya. Namun, Ken tak langsung menyalahkan Caka, Ken justru memberikan waktu pada pria itu untuk bicara. Dengan tangan yang berkeringat dingin, Caka menjelaskan kejadian tersebut, tetapi ia melewatkan satu adegan di mana ia memeluk El dari belakang dengan tubuh setengah telanjang. Mendengar itu, Ken manggut-manggut, membuat Caka semakin cemas. Apa tanggapan yang akan Ken berikan? Apakah pria parubaya ini akan memaki atau bahkan memukulinya? Dari dua cerita tadi, aku akan memberimu pilihan. Nikahi putriku, atau pergi menjauh. Glek. Caka langsung menelan ludahnya susah payah, siap tidak siap ia harus menikahi El, kalau ia memang ingin mewujudkan cerita cintanya. Namun, kalau Caka memilih karir lebih dulu, maka ia harus rela pergi menjauh. Kalau kamu pilih yang pertama, aku tunggu niat baikmu. Kalau kamu pilih yang kedua, jangan pernah muncul lagi di hadapan El, atau aku yang akan maju untuk menghajarmu. Sambung Ken dengan sorot mata tak main-main. Di sampingnya, Zoya terus mengelus bahu Ken, sementara El menunduk tak berani untuk menampakkan wajahnya di hadapan sang ayah. Mendengar ucapan Ken, tubuh Caka semakin gemetaran, peluh semakin menderas dari pelipis turun hingga ke tulang selangka. Caka memejamkan matanya sejenak, mencoba memantapkan hatinya. Hingga kesunyian itu pecah, saat Caka buka suara. Saya akan menikahinya. Tapi satu yang perlu Anda ingat, Tuan. Saya menikahi El bukan karena kejadian ini, tetapi itu semua karena saya mencintainya. Semua orang langsung terperangah, merasa bahwa rencana mereka untuk mencairkan es di kutub utara telah berhasil dengan sempurna. Ron dan Siska saling pandang, merasa bahagia karena akhirnya anak mereka akan menikah. Sementara Ken mengedipkan satu matanya ke arah El. Tanda drama yang ia mainkan sukses membuat Caka mengungkapkan apa yang seharusnya diungkapkan. Siapa dulu? Rajanya ular gitu loh. Baik, aku tunggu kamu di rumah. Bukan sebagai asisten An, tapi sebagai calon menantu keluarga Tan.
Sepulang dari rumah keluarga Liam, Ken, Zoya dan Elle sudah ditunggu oleh 4 pria yang menunggu di ruang keluarga, ruangan yang cukup dekat dengan pintu utama. Suara deru mobil membuyarkan lamunan semua orang. Ann, Dee, Choco dan De langsung kompak berdiri, yakin sekali bahwa itu adalah mobil yang dikendarai oleh ayah mereka. Seperti ingin menghadang seorang musuh, keempat pria dewasa itu berdiri tepat di ambang pintu. Kening Ken mengernyit saat ia keluar dari mobil dan melihat wajah penasaran keempat putranya. Mata mereka menyipit, dengan isi kepala penuh tanda tanya. "Hei, kalian sedang apa di sini?" cetus Ken, memperhatikan satu persatu wajah putranya. Dia menggenggam tangan Zoya, ingin segera masuk, tetapi keduanya malah dihadang oleh pertanyaan Anek. "Apa yang sebenarnya terjadi, Dad?" "Mereka bilang Elle dalam masalah," ujar Anek menahan Ken agar tidak terburu-buru masuk ke dalam rumah. "Tidak ada, semuanya sudah selesai, hanya masalah kecil," jawab Ken. Dia kembali melangkah dengan menarik tangan istrinya, tetapi lagi-lagi langkah pria parubaya itu terhenti, karena pertanyaan dari anaknya yang lain. "Masalah apa, Dad? Bisa tolong jelaskan lebih rinci?" "Kita semua cemas loh," timpal De. Dia melirik pula ke arah Elle yang senantiasa mengumbar senyum ceria. Dia pikir itu sangat aneh. Orang terkena masalah kok malah terlihat bahagia, seperti menang undian berhadiah saja. Ken menghela nafas, dia menoleh ke samping. Zoya mengangguk memberi izin agar Ken memberitahu semua anak-anaknya tentang masalah Elle dan Chaka. Namun, sorot mata Zoya tak begitu ramah pada kehadiran Anek, bahkan ia sampai membuang wajah, seolah tak sudi melihat putra sulungnya. Elle dan Chaka akan menikah, ucap Ken yang membuat semua orang terperangah. Keempat kakak beradik itu langsung mengangkat kepala dengan bolat mata yang hampir melompat dari sarangnya. Tidak ada yang salahkan dari ucapan Ken? Atau telinga mereka yang tidak berfungsi dengan baik? Elle dan Chaka akan menikah? "Dad, jangan bercanda," cetus Ann, tak habis pikir kalau yang akan menikah lebih dulu adalah adik bungsunya. Bahkan tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba si kutub utara mencair begitu saja. Ken memasang wajah serius. "Daddy tidak bercanda, dalam waktu dekat ini, pernikahan Elle dan Chaka akan digelar. Kalian siap-siap saja merasa malu, sudah sukses, tampan, tapi masih belum memiliki pasangan. Cih, punya senjata kok dianggurkan?" Cibir pria parubaya itu, ia mengajak Zoya untuk masuk. Kali ini tidak ada yang bisa menahan keduanya. Sebab keempat pria tampan itu hanya menganga dengan tatapan tak percaya. Elle ingin menyusul Ken dan Zoya, tetapi tangannya justru ditarik oleh keempat kakaknya. "Ikut kami. Kamu harus diinterogasi." Pagi datang lebih cepat. Entah kenapa hari ini Jenny merasa begitu gelisah, karena setelah kejadian itu, Anek langsung bersikap dingin padanya. Sampai pulang makan malam, Anek tidak berubah, bahkan pria itu hanya berpamitan pada ZL, bukan lagi pada dirinya. Apa Anek marah? Apa Anek kecewa padanya? Namun, ia ingat sebelum mereka pergi, Anek sempat mengatakan tentang kegilaan yang akan dilakukan oleh pria itu pagi ini. Sebenarnya apa yang akan Anek lakukan? Jenny dibuat bingung, dan semakin bingung begitu Anek mengajaknya untuk pergi keluar dari perusahaan, tetapi bukan karena sebuah pekerjaan. Di NL Group, perusahaan yang dikelola oleh Michael, tiba-tiba kedatangan beberapa orang yang langsung memberi instruksi agar semua karyawan berhenti mengoperasikan komputer. Dan orang-orang tersebut dipimpin oleh Chaka, atas perintah dari Anek. Para security tidak bisa menghadang tindakan Chaka, karena pria itu telah mendapat surat izin kuasa
tentang akuisisi perusahaan tersebut. Chaka naik ke ruangan Michael bersama dengan dua anak buahnya. Tanpa menunggu lama, mereka semua sudah berada di lantai tertinggi gedung ini. Michael yang kala itu sedang duduk berdampingan dengan Laura langsung terperanjat begitu melihat kehadiran Chaka. "Ada apa ini?" tanya Michael dengan mata yang menatap tajam. "Cepat seret dia keluar. Tuan An ingin ruangan ini kosong hari ini juga," titah Chaka pada dua bodyguardnya. Michael semakin melotot mendengar perintah Chaka. Dia diusir? Tidak mungkin, ini perusahaannya, dia tidak mungkin bisa diusir begitu saja. Michael langsung menepis tangan orang-orang yang ingin menyentuhnya dan menunjuk wajah Chaka. "Kamu tidak bisa sembarangan mengusirku." Mendengar itu, Chaka tersenyum sinis. Dia menunjukkan surat kuasa tentang akuisisi di hadapan wajah Michael. "Di dalam surat ini, Anda sudah tidak memiliki nama lagi, para pemegang saham sudah tidak bisa percaya pada Anda, akibat perbuatan Anda sendiri." Michael menggeleng tak percaya. "Tidak mungkin," pekiknya dengan suara yang menggema. Namun, semua itu tak berarti apa-apa. Dia malah diseret dari ruangannya. Meskipun Michael meronta sekuat tenaga, dia didorong hingga terjungkal di lantai, sementara Laura hanya bisa menyaksikan itu semua dengan tubuh yang gemetar. Bersamaan dengan itu, Anek datang bersama dengan Jenny. Pria itu senantiasa menunjukkan wajah tak ramah, karena suasana hatinya pun sedang tidak baik-baik saja. Anek berhenti tepat di hadapan Michael yang tersungkur di lantai, sementara Jenny langsung dibuat terperangah dengan pemandangan yang ada di depan matanya. "Lihat mantan suamimu, pria yang membuang berlian hanya demi sebongkah batu koral. Hari ini, aku ingin kamu tahu kehancuran pria yang pernah menyakitimu, supaya kamu tahu segila apa aku berjuang untuk mendapatkanmu."